Halo pemirsa YouTube, apa kabar Bor? Bertemu kembali bersama kami yang akan menceritakan film-film yang pernah saya tonton dan akan membahasnya. Bagaimana kehidupan kalian masih merasa sendiri? Ya sabar aja Bor. Kali ini kami akan menceritakan film tahun 2009 yang bergenre erotic thriller. Film ini disutradarai oleh Atom Egoyan. Film ini memberikan anekdotis tentang perselingkuhan seorang profesor dengan bonon muda bernama Chloe. Ya, film ini berjudul Chloe, menceritakan tentang kehidupan rumah tangga profesor yang dibintangi oleh Liam Neeson dengan istrinya. Film ini dibintangi oleh aktor dan artis senior. Film yang menceritakan rumah tangga yang dingin dengan seorang anak laki-laki yang rebel. Catherine berusaha keras untuk membenahi kembali rumah tangganya yang harmonis. Tapi di sini, penonton diajak berpikir dalam cerita ini. Kenapa rumah tangga Catherine dingin? Apakah dirinya sangat membosankan? Apakah motivasi Chloe dalam film ini? Oke, sebelum masuk ke dalam filmnya, kalian subscribe, like, share, and comment. Dan hayu! Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Film diawali dengan Chloe, yaitu Amanda Seyfried, sedang mengenakan baju dan mengangkat telepon, memperkenalkan Chloe sebagai call girl. Di sisi lain ada Catherine yang diceritakan sebagai dokter, dan juga ada David yang diceritakan sebagai profesor yang banyak dikagumi orang-orang. Catherine yang sedang menunggu suaminya pulang di rumah bersama orang-orang terdekatnya karena di sana dia membuat pesta kejutan untuk ulang tahun suaminya. Tapi di sana David mendadak tidak bisa pulang cepat karena ada kepentingan lain. Jangan aneh, di film ini banyak mengandung flashback. Lalu Catherine yang terbangun dari tidurnya, dia melihat suaminya sudah ada di kamar sedang mencukur janggutnya. Dan di sana David meminta maaf dan tidak ingin diberi surprise ulang tahun karena sudah dewasa dan udah kolot intinya. Lalu David di sana akan keluar sebelum mereka pergi menonton pertunjukan musik klasik. Catherine di sana saat sedang akan keluar melihat wanita setengah telanjang yang keluar dari kamar anaknya si Michael. Dan Michael keluar dari kamarnya menjelaskan, tapi Catherine memarahinya untuk jangan pernah melakukan hal itu lagi, apalagi di rumah. Kalau di sini mah guys udah digantung boga budak itu. Saat Catherine turun dari lantai atas, dia melihat HP suaminya yang ada pesan dari muridnya yang melihatkan foto spesial David dengan muridnya. Disinilah awal kecurigaannya. Adegan berpindah. Keluarga mereka menonton pertunjukan musik klasik dan pulang berbeda tujuan. David dan Catherine langsung ke restoran menemui temannya di sana. Namun Catherine yang sudah beranggapan bahwa David selingkuh dan melihat David seperti sedang menggoda pelayan di sana, dia langsung ingin pergi ke toilet. Saat sedang di toilet, Catherine yang menghuleng tarik karena dia galau suaminya sepertinya selingkuh. Dan dia dikagetkan oleh suara tangisan wanita di toilet sebelah dan memberikannya tisu. Lalu setelah selesai, wanita itu pun menghampiri Catherine dan wanita itu adalah Chloe. Thank you. Saat pulang, di sana Catherine menanyakan mengapa David sangat ramah pada wanita pelayan di resto tadi dengan nada sedikit ngambek. Namun David hanya menanggapi dengan nada santai. Did you run to catch your plane? Did you intentionally miss? No. Keesokannya, Catherine dan Chloe ternyata bertemu di sebuah bar dan saling berkenalan. Catherine yang bertanya apa pekerjaannya dan memberikan job desk untuk menyuruhnya mendekati suaminya. Tujuannya sih apakah si David tergoda atau tidak Meren ya? Oke, setelah mendapatkan perintah dan apa saja yang harus dilakukan, di sana Chloe bertemu David di sebuah kafe dan setelah selesai Chloe bertemu dengan Catherine dan menceritakan apa yang tadi terjadi saat Chloe bertemu David. Di sana Catherine ingin membayarnya dan menyuruh Chloe untuk mencobanya sekali lagi dan apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Catherine menemui Chloe. Chloe menyatakan bahwa dia bertemu David di sebuah kedai. Chloe menceritakan bagaimana David meminta izin untuk menciumnya. Lalu Chloe mengajaknya ke Allen's Gardens untuk bisa menciumnya lebih lama. Catherine yang terlihat sudah bercucuran air mata dan Chloe bertanya apakah ingin berhenti menceritakannya. Tapi Catherine penasaran dan terus lanjutkan saja. Chloe di sana bercerita saat di Allen's Gardens dia dicium David dan Catherine marah atas tindakan suaminya. Dia meminta Chloe untuk terus menemui David karena sudah terlanjur sejauh ini. Saat pulang, Catherine tidak fokus. Dia memundurkan mobilnya dan menabrak mobil di belakangnya dan melihat Chloe yang sedang pulang terjatuh dari sepedanya.
Lalu dia mengobatinya di sebuah kafe, lalu menceritakan lebih lanjut cerita tadi. Dan ternyata di sana Chloe bercerita bahwa David telah mengevakuasinya dan di sana Catherine nggak mau sembarangan dengan Chloe. Dia meminta Chloe mengikuti tes penyakit menular seksual. Keesokannya saat Chloe akan memberikan hasil tesnya, dia bertemu dengan Michael, anak dari David dan Catherine. Michael yang datang ke kantor Catherine untuk mengambil jas dan Chloe mengajak ngobrol Michael. Di luar pengawasan Catherine dan di sana Chloe sempat merayu Michael. Emang bonon. Catherine dan Chloe semakin sering bertemu. Chloe melaporkan bahwa dia bertemu dengan David di suatu hotel dan di sana Catherine langsung menghampiri ke hotel itu dan di sana dilihatkan kasur yang sangat babalatak seperti sudah ada kejadian Pakweo. Di sana Chloe bercerita apa yang dilakukannya bersama David. Catherine di sana semakin galau merana. Malamnya saat anaknya Michael sedang mengadakan konser piano, David dan Catherine yang menontonnya saling menatap. Catherine penuh dengan kebencian pada David dan saat setelah selesai mereka mengobrol tentang anaknya. Namun di sana Catherine yang galau dan penuh benci langsung pergi menemui Chloe. Dan di sana Catherine sedikit sanghai dan langsung gigituan sama Chloe. Gak tahu apa disebutnya kalau cewek sama cewek guys. Anjir lebar gue tertawa. Ketika pulang, Catherine yang menghampiri David yang sedang ninyuh kopi hidung langsung ditanya siapakah dia yang membuat Catherine pulang selarut malam ini. Anjay, cemburu si David. Dan David bertanya apakah dia sudah jatuh cinta dengan yang lain. Catherine malah mengatakan semuanya tentang David yang dekat dengan para wanita hingga sampai bercinta dan David marah hingga mendorongnya. Namun di sana ada Michael yang melihatnya dan mengatakan bahwa dia semakin ingin pergi dari rumah. Go to your room! Room? Michael, just leave us alone for a minute. You can't control me. Keesokannya, Catherine yang pergi bekerja lulumpatan karena kesiangan. Dia langsung melihat email yang masuk dan ternyata dia dikirim foto dari Chloe yang sedang telanjang dengan Chloe. Di sana Catherine langsung menelpon Chloe sedang di mana dan ternyata sudah ada di depan pintu ruang kerja Catherine. Catherine di sana mengatakan bahwa semuanya hanya bisnis belaka, namun Chloe malah menikmatinya dan tidak ingin berakhir. Namun di sana Catherine ingin semuanya usai dan akan memberikan uang kepada Chloe. Tapi Chloe tetap tidak mau. Lalu Catherine mengusirnya dan menyuruhnya untuk pulang. Come on. Come on. Chloe yang marah atas tindakan itu, dia menemui Michael yang sedang bermain ice hockey. Dia menggodanya dan memberikan CD lagu yang mungkin Michael sukai. Dia langsung pergi dan mengucapkan sampai bertemu kembali. I'll see ya. Catherine yang pulang dari kerja, dia di sana langsung menemui Michael. Dia curiga ada Chloe di sana karena Michael sedang memutar lagu yang Chloe sukai dan mencurigai ada di kamar itu. Dan Michael memarahinya karena maksud ibu apa kata Michael. I don't know. Catherine yang bingung keluar rumah dan langsung menelpon Chloe. Di sana Catherine bilang jangan lagi menghubungi suaminya. Dan Chloe bingung karena bukan dia yang menghubungi David, tapi David yang menelepon dan membuat cerita saat David sedang berhubungan dengan Catherine. Di sana David merasa sedang selingkuh dengan Chloe. Ajig dan Q, ceritanya mengerikan. Si Chloe sudah kebaca. Dia rada psikopat, yo mah. Malamnya, Catherine yang bertemu dengan David, dia mengatakan agar mereka mengatakan apa yang harus diperbaiki dan katakan semua dengan kejujuran. Di sana David berdebat dan mengatakan semuanya, tapi saat berdebat mereka dikagetkan oleh Chloe yang datang dan David bertanya siapakah wanita itu dan Chloe di sana pergi karena cemburu melihat Catherine bersama David. What? Who is that girl? Obrolan mereka pun berlanjut dan David marah karena David lah yang hanya mengatakan semuanya, tapi Catherine tak mengatakan apapun. Lalu David pergi meninggalkan Catherine. Tapi di sana, Catherine berlari mengejar David dan mengatakan semua yang terjadi bahwa wanita itu telah bercerita tentang kebohongan tentang David, tapi ternyata tidak pernah melakukannya, hingga malah Catherine yang berselingkuh dengan Chloe.
Catherine bercerita bahwa apa yang terjadi semata-mata karena Catherine ingin bercinta. Bos butuh asupan kehangatan karena saat sudah semakin tua, David jarang menyentuhnya. Dan mereka pun bercumbu. Di sisi lain, Chloe ternyata menghampiri rumah Catherine dan melihat Michael yang sedang bermain gitar dan langsung menghampirinya lalu menggodanya. Chloe yang ingin tahu di mana kamar orang tuanya, lalu dia pergi ke kamar itu dan membuka bajunya dan terjadilah aksi Parkway Michael dan Chloe. Di sana, Chloe merasakan gairahnya karena melihat baju Catherine dan ingin berada di kamarnya untuk merasakan aroma-aroma si Catherine. Ajik beuki psikopat awwt. Tidak lama kemudian di sana Catherine pulang. Lalu dia pergi ke kamar dan langsung ganti baju. Dia kaget melihat anaknya si Michael sedang tidur dengan wanita dan wanita itu si Chloe. Aji. Catherine langsung menyuruh Michael keluar dan dia memarahi Chloe. Tapi Chloe di sana jiwa psikopatnya keluar karena yang dia inginkan Catherine bercinta dengan Michael seperti merasakan ada diri Catherine di tubuhnya. Di luar Michael yang berteriak-teriak karena takut ada apa-apa. You and him. His eyes and a tiny little thing. Chloe terus menggodanya yang menginginkan Catherine karena Chloe jatuh cinta padanya dan mengancam dengan jepitan rambut yang tajam. Dan saat Catherine terbawa suasana dan mencium Chloe, dia melihat Michael di kamar yang lain. Melihatnya dan terkaget, lalu tidak sengaja mendorong Chloe hingga jendelanya terbuka dan di sana Chloe malah melepaskan genggamannya dan terjatuh hingga meninggoy. Tell me. Di sana polisi pun datang untuk membawa mayit si Chloe dan David memeluk si Catherine yang mungkin trauma karena kejadian itu dan si Michael hanya bisa bersedih. Nggak tahu sedih karena apa ya. Paginya keluarga mereka pun melakukan syukuran karena keluarganya sudah damai dan bahagia kembali. Ya begitulah akhir dari film ini. Film yang tidak terbaca dari awal karena yang dibaca hanya perselingkuhan suami dan si Chloe. Tapi kesalahannya orang yang untuk membantu mengungkap itu malah membawa wanita yang kurang saya ounce. Psikopat dan bisaan membuat jalan cerita selingkuh dengan suaminya. Ya, pesan dari film ini jangan percaya pada orang-orang baru. Jika ada yang kurang percaya terhadap pasangan, harusnya bertanya, bukan langsung menjudge dan menghakimi lalu memata-matai, apalagi percaya terhadap omongan-omongan dari luar. Anjay, bisa gitu si Eta. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bahagialah. Thank you and see you next time.